Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Kristiani, Prodi D3 Analis Kesehatan, semester 4, NIM 1815007. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang bahan tambahan pangan. Mata kuliah Amami Analisis Makanan dan Minuman, yang bertujuan untuk mengetahui bahan tambahan apa saja yang bisa digunakan pada makanan. Bahan tambahan pangan (BTP) menurut Permenkes RI adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan bukan merupakan ingredien khas makanan. Pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan, dan pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan langsung atau tidak langsung suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan. Bahan tambahan pangan terdiri dari dua jenis, beras dan nasi. Ada beberapa bahan pangan yang disalahgunakan dalam bahan pangan, misalnya rhodamin B, methanil yellow, dan methanil green. Zat warna ini digunakan dalam tekstil dan bahan kulit. Bahan tersebut berwarna lebih cerah, stabil, dan tidak larut di dalam air. Contoh yang pertama itu bahan pengawet. Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasam, atau bentuk kerusakan lainnya, dan bahan yang dapat memberikan perlindungan pangan dari pembusukan. Fungsi dari penambahan pengawet adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Pengawet terbagi menjadi dua, yaitu pengawet alami dan buatan. Pengawet alami bisa dari gula, garam, dan pengasapan. Tidak semua bahan pengawet dapat digunakan karena setiap mikroba memiliki karakteristik dan lingkungan tumbuh yang spesifik, misalnya asam benzoat. Dalam pasaran ditemukan bahan pengawet yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk pangan, misalnya borak dan formalin. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan memiliki bau yang sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 32% formaldehid dalam air. Makanan yang mengandung formalin memiliki ciri-ciri tidak dihinggapi lalat, teksturnya kenyal. Jika makanan diberikan ke kucing tidak dimakan tahan lebih lama. Formalin dapat diidentifikasi menggunakan reagen Fehling, seperti pada praktikum. Jika positif maka akan berwarna merah bata. Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Pemerintah telah memperbolehkan penggunaan boraks sebagai bahan makanan, namun harus sesuai batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Nasional, yaitu hanya 1 gram per 1 kg pangan. Boraks menjadi toksik karena kadang dicampur dengan soda api, NaOH bersifat iritasi. Yang kedua, bahan pemanis. Bahan pemanis terdiri dari bahan pemanis alami dan buatan. Ragam pemanis yaitu sukrosa, laktosa, maltosa, galaktosa, D-glukosa, dan D-fruktosa. Tanaman yang dapat digunakan sebagai pemanis alami yaitu tebu, jagung, buah bit, daun stevia, kulit jeruk bali, dan apabila diberi perlakuan khusus akan menghasilkan rasa manis akibat adanya glikosida naringin. Latar belakang dibuatnya pemanis sintetis adalah untuk memenuhi kebutuhan rasa manis pada penderita obesitas dan diabetes. Pemanis sintetis tidak memiliki nilai gizi dan kalori sehingga lebih aman untuk penderita obesitas dan diabetes. Berdasarkan struktur kimia pemanis sintetis, tidak ada gugus gulanya. Selain itu, tingkat kemanisan dari pemanis sintetis jauh lebih manis dibandingkan pemanis alami. Lidah memiliki 4 reseptor perasa, manis, asam, pahit, dan asin. Berdasarkan struktur kimia, rasa asin terutama disebabkan oleh rangsangan ion positif, sedangkan rasa asam disebabkan oleh rangsangan ion negatif. Jika kita meminum minuman yang mengandung pemanis sintetis seperti sakarin, maka di tenggorokan terasa gatal. Kemungkinan rasa gatal disebabkan oleh atom sulfur. Selain itu, penggunaan sakarin yang berlebih akan menimbulkan rasa pahit. Bahan pemanis sintetis aman digunakan apabila masih dalam batas higienis. Selanjutnya, yang C, bahan pewarna.
Zat berwarna terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan atau sintetis. Zat berwarna alami ada bermacam-macam seperti klorofil, beta-karoton, antesion, atau karamel. Namun pewarna alami berwarna pucat dan mudah rusak oleh panas atau pH dan oksidasi. Pewarna sintetis bahan pangan kebanyakan dalam bentuk garam yang tentunya larut dalam air. Selanjutnya D. Antioksidan berfungsi untuk mengurangi bau kenyih akibat adanya minyak atau lemak dalam makanan, misalnya dalam komposisi roti yang mengandung mentega ditambahkan antioksidan. Antioksidan sendiri adalah senyawa yang mampu menurunkan atau memperlambat atau menghambat reaksi oksidasi pada makanan maupun obat, di mana senyawa-senyawa tersebut mudah teroksidasi sehingga sel-sel lain terhindar dari radikal bebas. Antioksidan pada makanan misalnya BHT, butyl hidroksityrfen, dan BAH, butyl hidroksitensol. Antioksidan dapat menghambat atau memperlambat oksidasi melalui dua cara, melalui penangkapan radikal bebas dan tanpa melibatkan penangkapan radikal bebas. Baiklah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu bahan tambahan pangan adalah bahan yang digunakan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan atau produk pangan.